Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari ini, Rabu 18 Mei tahun 2022. Dan adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada kembali di hari ini, amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan pasti juga akan memelihara dan memberkati kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di hari yang ke-19. Maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-19, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul perenungan kita di pagi hari ini, Kedaulatan Allah menguasai segalanya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Judul perikop pada pasal ini adalah Ucapan Ilahi terhadap Mesir. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Sidang jemaat Tuhan, tak satu pun bangsa penyembah berhala yang mengabaikan kedaulatan Allah Israel mampu bertahan. Mereka semua dihancurkan. Dan Allah memperhatikan bangsa-bangsa yang membangun kesombongan di atas kekuatan diri dengan menindas yang lemah serta merendahkan kuasa dan kedaulatannya. Allah muak dan murka terhadap mereka. Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan datang ke Mesir dan menyatakan penghukumannya. Penghukuman ini membuat mereka kehilangan nyali, hikmat dan akal budi mereka. Allah bahkan mempermalukan spiritualitas di Mesir. Para imam berhala Mesir kehilangan hikmat dan identitasnya. Tindakan Allah menunjukkan bahwa Mesir tidak memiliki kemampuan dan kekuatan seperti yang mereka kira. Mesir mengalami ketakutan besar ketika mereka menyadari bahwa Allah Israel lah yang menghukum mereka. Setelah masa penderitaan berlaku, bangsa Mesir mendirikan mezbah penyembahan bagi Dia. Seruan Mesir kepada Allah melunakkan hatinya, sehingga Allah mengutus seorang penyelamat. Allah memakai orang Yehuda untuk membawa Mesir kepada pertobatan. Bersama Asyur, Mesir beribadah kepada Tuhan. Tindakan Allah menghukum bangsa-bangsa menunjukkan bahwa Allah tidak akan diam dan berkompromi. Sekali lagi bahwa Allah menghancurkan milik mereka yang paling berharga dan mempermalukan spiritualitas mereka. Di tengah murkanya, Allah memberi kesempatan untuk pertobatan dan keselamatan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakuinya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap setia kepada Allah? Yang pertama tentunya berkomitmen untuk setia kepadanya dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, rela berkorban. Menjaga kesetiaan kepada Kristus menuntut pengorbanan, yaitu mengorbankan ego sendiri. Dan yang ketiga, bersedia menderita. Mempertahankan keyakinan kepada Kristus berarti membiarkan kita menghadapi penolakan dari dunia. Karena itu mari kita jaga kemurnian hati dan iman kita, sehingga kita mampu menjunjung kedaulatan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Dan jika pun kadang-kadang kenyataannya ketika kita serius dengan Tuhan, menyerahkan diri sungguh kepada Tuhan, tidak sedikit orang yang akhirnya membenci kita, termasuk keluarga kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, kerabat kita. Tapi jangan takut. Kalau manusia membenci kita karena keyakinan kita kepada Allah, Allah menjadi sahabat, penolong, pemberi hikmat, dan tentunya yang menjamin keselamatan jiwa kita. Jangan gentar meskipun manusia harus meninggalkan kita, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kekuatannya akan terus menyertai hidup kita. Amin. Tetaplah semangat, iringlah Tuhan, karena kedaulatan Allah tidak akan pernah bisa dipermainkan oleh dunia dengan kekuatannya. Kedaulatan Allah akan terus berlangsung atas setiap ciptaannya. Dan dalam kedaulatannya, Tuhan akan merobohkan semua hal yang menjadi keangkuhan bagi manusia. Dan dalam kedaulatannya pula, Tuhan akan memelihara, melindungi, dan menjagai setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan.
Biarlah kiranya perenungan kita di pagi hari ini sekali lagi menyemangati iman kita bahwa rasa percaya kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan dalam kedaulatannya, Dia akan memelihara kita dan menghukum orang-orang yang pantas untuk dihukum karena mereka telah menolak kemuliaan dan kasih Allah. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil, amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah karena kita menyerahkan diri kita sepanjang hari ini kepada Tuhan, maka di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jauh-jauhnya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang bergumul tentang kehidupan, tentang masalah apapun, terlebih mungkin saat ini engkau masih sakit secara fisik. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan daripada Tuhan dan sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.